Materi kita kali ini tentang grid. Ya. Nah, di dalam Adobe Illustrator ataupun di dalam Photoshop itu ada yang namanya grid. Oke. Saya ingatkan sekali lagi, ini untuk zoom in zoom out. Ya. Kita pakai tinggal tekan huruf Z, ya, yang berarti zoom. Oke. Oke. Kalau untuk zoom in zoom out tinggal tekan Alt saja, kemudian diklik. Oke. Nah, sekarang ya kita akan memanfaatkan ya fitur grid ya, yang ada dalam Adobe Illustrator. Fungsi grid di dalam Adobe Illustrator ya, itu ada beberapa fungsi ya. Yang pertama sebagai outline ya, untuk mengatur jarak ya, antar objek agar lebih simetri, agar lebih tepat. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita ingin membuat objek ya, membuat objek dengan menggunakan pen tools, kita bisa lebih simetri. Oke. Baik, untuk mengaktifkan grid ya, fitur grid, kita bisa ke menu view di sini. Nah, di sini ada yang namanya show grid. Oke, ini adalah grid. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan ya, grid ini memiliki fungsi juga sebagai pengatur jarak antar objek. Oke. Misalkan kita punya teks di sini, teks 1 ya. Kemudian saya duplicate. Sini teks 2. Oke, nah saya duplicate lagi sekali lagi, teks 3. Jika tanpa grid ya, kita akan kesulitan bagaimana penempatan teks yang benar ya, jarak antar teks 1, teks 2 dengan teks 3 gitu. Tetapi ketika menggunakan grid, jarak antar teks ini atau antar objek itu ya, antar objek bisa lebih tepat jaraknya, bisa lebih sesuai jaraknya. Oke, itu satu ya. Ini juga syaratnya harus kita aktifkan mode snap to grid. Snap to grid ini ya, fungsinya ketika kita memindahkan objek seperti ini, dia akan menyesuaikan dengan grid yang ada. Perpindahannya jadi antar grid, antar kotak-kotak yang kecil-kecil ini ya. Kalau kita lihat sini ada kotak-kotak kecil ya, perpindahannya antar kotak seperti itu, sehingga kita bisa tahu harus sampai sejauh mana objek atau teks ini kita pindahkan seperti itu. Nah, berikutnya adalah fungsi grid yang lain, yaitu ketika kita ingin membuat objek itu bisa lebih simetri. Contohnya adalah seperti ini. Kita menggunakan pen ya. Kita akan membuat, ini sudah snap to grid ya. Kita akan membuat objek ya. Objek menggunakan pen tool seperti ini. Jika menggunakan grid, dia akan lebih sesuai. Oke, kita buktikan sekarang. Ini saya rotate 45 derajat. Sebentar ya. Nah, lihat, dia akan lebih dia akan lebih sesuai. Oke, ini saya posisikan di tengah ya. Oke. Dia akan lebih sesuai ya ukurannya. Jika kita lihat, kita zoom di sini, lihat ya, dia akan lurus. Oke.
si objek ini yang kita buat itu kan lurus jika kita menggunakan grid. Tetapi jika kita tidak menggunakan grid, ya, dalam desain misalkan seperti ini, snap to grid saya hilangkan, hide gridnya, kita nggak tahu harus seperti apa kita bikinnya. Kita nggak tahu gitu ya. Jadi kita ingin membuat sebuah objek yang simetri juga akan sangat sulit. Nah, begitu juga dengan pengaturan layoutnya ya. Jika kita menggunakan grid, pengaturan layoutnya pun akan lebih mudah. Seperti tadi, jarak antar objek itu bisa lebih tepat lagi. Di Photoshop juga sama, dia ada grid juga ya. Sini ada show grid ya. Seperti ini, sama saja fungsinya ya. Kita akan coba dengan menggunakan objek ini. Seperti ini ya hasilnya. Ini saya kasih warna merah. Nah, lihat, dia pergerakannya per grid ya. Dia pergerakannya per grid. Oke. Nah, baik, itu adalah fungsi grid ya untuk mengatur layout ya. Kita bisa membuat grid ya untuk mengatur jarak antar objek gitu ya. Kemudian membuat objek yang simetri agar lebih tepat dan lebih simetri objek yang kita inginkan, yang ingin kita buat. Jadi agar tidak sembarangan kita juga membuat sebuah objek. Oke, baik, itu sekilas tentang layout dan grid. Oke, jadi grid juga dia memiliki fungsi. Baik, saya rasa untuk grid ya cukup sampai di sini dulu ya. Kita sambung di materi berikutnya.